Bapak, Ibu, para pelaku ekonomi, dan para pemirsa CNBC dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara CNBC Indonesia Outlook, Ekonomi Outlook 2021, dan walaupun kita hanya bisa bertemu secara virtual, ya, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua serta hadirin sekalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita baru saja melewati tahun 2020, tahun yang berat, tahun yang penuh tantangan, tahun yang menurut majalah Times dikatakan adalah the worst years ever, atau tahun terburuk dalam sejarah umat manusia. Tentu kita merasakan betul dampak daripada pandemi COVID-19 ini bukan hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sektor-sektor lain yang menimpa kita semua. Kita dapat melihat kondisi ekonomi kita, ya, kondisi ekonomi dunia terburuk, ya, bahkan dikatakan terburuk sejak Great Recession. Dan ekonomi Indonesia juga tidak lepas daripada efek pandemi COVID-19 ini. Kita mengalami tekanan yang hebat. Kita bisa melihat pengangguran, kemiskinan, capital outflow, ya, NPL ratio, bahkan GDP growth, dan kita juga melihat rupiah kita pada bulan Maret sempat mencapai Rp16.550 yang merupakan terendah sejak krisis tahun 1998. Bapak Ibu sekalian, ternyata COVID-19 tidak hanya menyebabkan terjadinya krisis, tetapi juga menyebabkan terjadinya gap jurang antara kaya dan miskin yang menjadi semakin lebar. Lembaga peneliti Oxfam menyatakan bahwa COVID-19 menjadi the inequality virus. Apa artinya? Yang kaya menjadi semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Yang kaya karena pengaruh turunnya harga saham pada bulan Maret turun dengan sangat drastis, tetapi saat ini terjadi proses recovery yang nilai value-nya bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan krisis sebelum COVID-19. Dan sementara yang miskin menjadi semakin miskin dan diperkirakan butuh waktu kurang lebih 10 tahun untuk bisa kembali kepada status posisi sebelum COVID-19. Tentu kita tidak boleh menyerah. Kita harus melihat, ya, langkah apa yang harus kita ambil untuk menuju proses recovery yang harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sektor industri dan bisnis, ya, ada yang mendapat benefit daripada terjadinya COVID-19 ini. Kita tahu COVID-19 ini menyebabkan terhambatnya gerak manusia yang mengakibatkan sektor digital itu mendapatkan benefit karena terhambatnya aktivitas interaksi antara manusia, semua orang melakukan fungsi ekonominya melalui digital. Begitu juga white collar, ya, kelompok-kelompok yang established mendapatkan benefit, sementara sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, sektor UMKM, dan blue collar mendapatkan permasalahan yang berat. Skenario pemulihan ekonomi, ya, diharapkan terjadi seperti logo Nike, turunnya cepat, proses recovery-nya berjalan dengan lambat. Namun kita harapkan proses recovery ini berjalan dengan terus-menerus menuju ke lebih baik dan lebih baik lagi. Pemulihan ekonomi Indonesia, ya, Bloomberg mengatakan perlu 10 tahun untuk menuju herd immunity. Tapi pemerintah menyatakan pemerintah Indonesia hanya perlu 1-2 tahun menuju herd immunity. Tentu kita berharap skenario yang benar adalah skenario pemerintah Republik Indonesia. Dan
seperti Pak Jokowi katakan, Presiden Republik Indonesia, bahwa diharapkan proses vaksinasi akan selesai pada tahun ini dan diharapkan proses herd immunity bangsa Indonesia bisa terjadi dan proses pembalikan ekonomi akan terjadi secara utuh pada tahun depan. Kita tahu bahwa COVID-19 ini menjadikan kita dilema. Kesehatan is a first priority atau ekonomi yang paling utama. Ya, kalau kita ingin kesehatan itu menjadi yang utama, tentu langkah-langkah seperti lockdown harus dilakukan. Ya, tapi karena kita juga tidak bisa meninggalkan masalah ekonomi, maka terjadilah proses fine tuning kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, saya harus mengingatkan bahwa tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa penyelesaian masalah kesehatan COVID-19 ini. Bapak, Ibu, hadirin para pelaku ekonomi yang saya muliakan dan para pemirsa dimanapun Anda berada. What is our hope? Apa yang menjadi hope kita? Tentu tidak ada lain kecuali vaksin. The Economist mengatakan, can the world find a good COVID-19 vaccine quickly enough? Yang diperlukan adalah jumlah vaksin yang cukup dan proses vaksinasi yang sangat cepat. Kita tentu berharap bahwa dengan vaksin yang ada di Indonesia saat ini yang dikatakan oleh pemerintah jumlahnya cukup, bisa dilakukan proses vaksinasi secara cepat agar proses recovery ekonomi Indonesia bisa berjalan dengan baik. Akhirnya, sebagai penutup, sebelum kita melanjutkan diskusi-diskusi kita dengan para menteri, bahkan ada keynote speech yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada saatnya nanti, ya, kita berharap tentu kita semua ya bisa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bangsa kita bisa segera bebas dari COVID-19 dan ekonomi kita bisa berjalan kembali secara normal. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan para sponsor, ya, para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, ya, untuk CNBC Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.